Salam sukses. Situasi proses dalam pengajuan berkas-berkas terutama yang dilakukan oleh kubu paslon nomor urut 1 yaitu Anies Muhaimin dan kubu paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud semakin memanas. Kali ini saya akan mengulas opini-opini dan ideologi khusus dari 3 mantan petinggi di MK, yaitu yang pertama ini adalah jagoan saya karena selama ini bahasanya juga membuat sejuk rakyat, yaitu Profesor Jimli Asidiki. Yang kedua, saya belum bisa menebak ideologinya karena saya amati opininya masih objektif, yaitu Marwar Siahaan. Dan yang ketiga ini adalah semua juga pasti sudah tahu ideologinya karena sudah jelas masuk dalam tim hukum nasional untuk Anies Muhaimin. Karena opini-opininya ini dari mereka para pakar dan petinggi-petinggi MK, maka tentunya sangat berbobot. Coba kita cek dulu videonya. Kalau KPU misalnya dan Bawaslu itu adalah malaikat, memang tidak perlu diawasi, kita percaya saja. Tetapi mereka juga bukan malaikat, karena itu perlu pengawasan itu, dan yang melakukan pengujian itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak ada yang bisa kita katakan bahwa meskipun sangat sulit dan tipis, tetapi kita... Ini ada perdebatan, ada isu di tengah masyarakat mengenai masalah-masalah yang berkaitan kebijakan presiden mengenai pemilu. Kalau memang tidak ada masalah, ya jawab saja kan, tidak ada masalah apa-apa. Jadi daripada perbincangan di warung kopi, di kalangan rakyat, perdebatan di media, lebih baik dibawa ini ke lembaga politik ya, DPR. Ini juga dalam rangka perbaikan kualitas demokrasi kita di depan. Kalau kita melihat bahwa yang dibawakan oleh para pihak adalah misalnya apa yang sering didengar oleh banyak orang itu pelanggarannya menggunakan struktur pemerintahan dari atas ke bawah, terstruktur katanya, menggunakan juga struktur penyelenggara yaitu Bawaslu, KPU dari atas ke bawah, juga dengan satu sistem yang didengung-dengungkan ini banyak, yaitu tentang bansos dan BLT yang melalui cawe-cawe Bapak Presiden ini. Nanti setelah penetapan resmi itu baru paslon itu akan memastikan maju ke MK apa tidak. Nah ini apa yang digambarkan persoalan-persoalan yang akan maju ke MK sebagai satu proses akhir yang dimungkinkan oleh konstitusi untuk menyelesaikan masalah pemilu. Kalau ada orang mendalilkan bahwa hukum acara di dalam undang-undang MK maupun peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tentu melalui bukti-bukti. Apakah itu bukti surat, apakah itu bukti saksi dan bukti ahli. Bukti surat bisa jadi juga dokumen dari seluruh Indonesia yang menyangkut C1 menjadi dasar daripada perhitungan rekapitulasi dan lain sebagainya. Forum politik itu suka melebar-lebar, apalagi ada demo yang emosional, ya kan, batalkan pilpres, lalu makzulkan, malah ada yang lucu tuh, dia bilang ulangi pilpresnya, tapi yang 02 nggak ikut. Nggak boleh ikut. Ini kan lucu. Termasuk pemakzulan. Orasi ini disampaikan oleh Refli Harun dari atas mobil komando. Refli menyerukan agar dilakukan pemilu ulang, namun hanya diikuti oleh 2 kandidat, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, Refli meminta agar paslon 02 untuk didiskualifikasi ketika pemilu harus diulang. Jangan ragu, saya sudah katakan kemarin, minta masukan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama ya, masukkan Jokowi. Kalau kita mengklaim misalnya suatu perselisihan perolehan suara dan melihat secara kuantitatif, maka kalau misalnya suatu selisih perolehan suara seperti sekarang itu pasangan calon nomor 2 begitu jauh dari pasangan calon nomor 1 dan 3, tentu secara kasat mata atau secara umum bisa kita lihat kesulitan membuktikan perbedaan perolehan suara yang mau kita nyatakan tidak sah sebesar itu. Kalau kursi yang sekarang di DPR ini kan 45%, kubunya
Dua, ya. kubu pemerintahan. Tapi kalau ditambah kubu partai yang sekarang ada di kabinet, tambah besar lagi jumlahnya. Ya. Ya kan? Oke, seandainya kita ambil yang 45% aja. Saja, ya. Nah, 45% itu sudah tidak memungkinkan untuk adanya impeachment. Karena syarat untuk impeachment itu harus ada pernyataan pendapat di DPR yang ya pertama harus 2/3 hadir, yang ketiga harus didukung oleh 2/3 anggota yang hadir. Nah, ya kan nggak mungkin ini 45% mendukung Jokowi. Sebab semua proses akan mempengaruhi hasil itu. Dalil itu, kalau salah proses akan salah hasil. Maka tidak akan melihat nanti berapa selisih itu, tetapi kalau proses itu salah dan sistem yang digunakan bisa dibuktikan masif, itu yang menjadi persoalan pokok sekarang. Perselisihan yang dibawa oleh pasangan calon nomor 1 dan 3 untuk mencoba mengesampingkan perhitungan yang dibuat oleh KPU, yang didalilkan juga oleh mereka bahwa tanpa pengawasan daripada Bawaslu, sehingga MK itu akan melihat dari sisi konstitusi. Konstitusi tidak mengatakan dihitung dengan angka, tetapi dia mengatakan jujur dan adil. Dan dalam hitungan paslon itu belum tentu hanya dengan laporan Bawaslu itu, akan bisa jauh lebih banyak dari laporan Bawaslu itu masalah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Tapi masalah mempertanyakan kebijakan presiden mengenai kebijakan dalam pemilu itu persoalan lain yang bisa dilakukan mengenai hak angket. Tapi tidak ada kekuasaan yang dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau memang manusia yang menjadi rakyat itu bukan malaikat semua, penyelenggara pemilu bukan malaikat semua, aparatur pemerintah bukan malaikat juga semua, itu memerlukan kontrol, pengawasan, evaluasi. Hak angket tidak harus menuju kepada penjatuhan presiden kan, tapi untuk menilai, untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan presiden untuk perbaikan kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Jadi kita hadiri saja kalau memang ini jadi hak angket, biar diskusi rakyat itu naik ke lembaga politik karena mereka semua representasi rakyat. Jadi gitu. Nah itu sebabnya Ibu Mega pun sudah punya sikap kan, dia sudah punya statement ini. Hak angket jangan melebar-lebar ke pemakzulan. Sudah benar tuh. Jadi masyarakat luas harus tahu ini nggak mungkin. Jadi nggak usah melampiaskan emosi, kemarahan, kebencian sampai mau pemakzulan. Inti apa yang kita tunggu di MK tidak usah dilihat secara negatif apa yang terjadi. Itu seolah-olah semua mencari celah-celah untuk membatalkan hasil pemilu. Saya kira tidak begitu. Jadi mekanisme politik ini bukan untuk menyelesaikan masalah sengketa, bukan. Tapi fungsinya memang dalam rangka perbaikan kehidupan bangsa ke depan. Ini saya kira penting sekali, bagus sekali. Agar pemilu kita tidak dicurigai terus gitu. Presiden kalau memang sudah melakukan langkah-langkah yang bagus di kebijakannya, nah itu nanti dibicarakan di sana. Ini ada salah paham. MK itu bukan merugikan posisi presiden, malah menguntungkan. Adanya MK itu, ya kan, menambah sulit proses impeachment itu. Dengan sendirinya ya? Iya, apalagi selalu saya bilang ya. Iya. Impeachment di Amerika itu belum pernah ada kejadian presiden diberhentikan. Satu-satunya yang pernah berhentikan cuma Nixon. Itu bukan karena proses di Senat, tapi karena dia mengundurkan diri karena malu. Saya kira MK dengan tinggal hanya mempertimbangkan nanti data-data yang sudah tersaji dan mereka akan melalui musyawarah mengambil keputusan itu tidak terlalu sukar menurut saya. Tetapi kalau yang sukar itu adalah pembuktian bagi para pemohon itu yang luar biasa untuk mendapat bukti-bukti yang boleh dikatakan mencapai taraf otentik di dalam mendukung dalil mereka. Saya kira jangan setiap ada kekecewaan impeachment. Perubahan undang-undang dasar itu prosesnya berat, setengah mati, ya kan? Syaratnya itu, prosesnya. Tapi untuk impeachment lebih berat. Usul perubahan itu, waduh,
itu membutuhkan partisipasi, itu gegap gempita. Jadi tidak mudah untuk mengubah undang-undang dasar. Kalau untuk impeachment lebih susah lagi. Karena konstitusi menyatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan secara jujur dan adil, dan kemudian yang mengawasi atau melakukan atau meminta akuntabilitas daripada penyelenggara dalam hal itu adalah Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon tidak malaikat. Oleh karena itu perlu juga dilihat bagaimana performa mereka dalam menjalankan atau melaksanakan perolehan suara itu. Saya kira ini. Tapi masyarakat kita ini kan harus diberi pencerahan supaya jangan keliru, jangan buang-buang waktu. Iya, betul. Jangan mengikuti emosi yang tidak karu-karuan. Sebab itu ngabisin waktu. Apalagi sok pemuja, padahal yang kita puja juga nggak kenal sama kita. Ngapain gitu loh. Iya kan, nah misalnya soal impeachment. Saya kebetulan ikut memprakarsai dan menjadi seorang presidium dan 9 gerakan penegak kedaulatan rakyat kita. Karena sumber masalahnya adalah presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka cukup alasan untuk adanya pemakzulan. Batalkan pilpres, lalu makzulkan. Udahlah, nggak mungkin itu. Nah, lalu beredar info di media, MK itu adalah untuk pemakzulan. Sampai saya jelaskan kepada Menko. Kalau perubahan undang-undang dasar cukup 51%. Ya ini nggak cukup, harus 3/4 kali 2/3. Nah, susah. Jadi lupakan itu impeachment itu. Sekali lagi, udahlah, lupakan itu. Fokus saja, kritik-kritik diberikan kepada proses penyelenggaraan ini sesuai mekanisme yang ada. Itulah kira-kira opini mereka, para mantan petinggi penghuni Mahkamah Konstitusi RI. Selama ini dari mulai rame isu hak angket hingga kini rame isu sengketa pilpres, rasanya otak kita lebih sering merekam opininya para politisi dan parpol yang besar kemungkinannya tentu ada konflik of interest, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan para kelompok-kelompoknya. Nah, kali ini kita coba sama-sama mengamati seperti apa pandangan-pandangan dari mereka, khususnya saat ini terhadap isu hak angket dan isu sidang atas sengketa Pilpres 2024 ini. Ketiga orang ini adalah, kalau saya bilang secara keilmuan, mereka para masternya MK. Karena sudah jelas mereka sudah mengantongi pengalaman baik secara teori maupun praktik di MK. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pandangan-pandangan ketiga para master ini adalah, kalau untuk Bung Hamdan sudah terang punya haluan ke Anies Muhaimin, kalau untuk Bung Marwarar saya sih masih positif thinking aja. Saya melihatnya masih objektif, dan Profesor Jimli Asidiki sih gak usah saya bahas kali ya, karena saat ini buat saya masih menjadi panutan. Tapi secara faktual teman-teman juga sudah mendengarkan sendiri pandangan-pandangannya, sehingga setidaknya kita bisa sedikit memprediksi lebih awal akan menjadi bagaimana dan akan menjadi seperti apa proses dari perkembangan sidang Mahkamah Konstitusi dan perkembangan dari hak angket DPR RI ini. Nah, demikianlah ulasan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.